Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irma Nur Ajija dengan NIM 0311122055 dari program studi akuntansi semester 5 STIE Supraatmaja Subang. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Tanggung Jawab Sosial, Budaya, Moral, dan Etika Perusahaan dengan studi kasus upah tidak adil dan pemaksaan pengunduran diri terhadap karyawan Erigo. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Good Corporate Governance dengan dosen pengampu Bunda Sri Mulyati SE MSI. Mungkin langsung saja pada topik pembahasannya, yaitu yang pertama ada tanggung jawab sosial perusahaan, kemudian budaya perusahaan, lalu moral bersih transparan dan profesional atau BTP, serta etika bisnis dan etika kerja. Langsung saja pada materi yang pertama mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Di sini terdapat pengertian dari tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu menurut Business Council on Sustainable, yaitu suatu komitmen dari perusahaan untuk etika keperilakuan atau behavioral ethic. Nah, dan berkontribusi terhadap akuntabilitas pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Komitmen lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal serta masyarakat luas. Harmonisasi antara perusahaan dan masyarakat sekitarnya dapat tercapai apabila terdapat komitmen penuh dari manajemen puncak atau top manajemen perusahaan terhadap penerapan CSR sebagai akuntabilitas publik. Lalu ada jenis-jenis tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada perusahaan bertanggung jawab secara hukum terhadap pemegang saham. Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan ditanggung oleh masyarakat. Lalu masyarakat yang menjadi korban perusahaan mengalami kesulitan untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan. Nah, selanjutnya ada konsep triple bottom line. Nah, konsep ini merupakan sebuah kerangka kerja akuntansi yang menggabungkan tiga dimensi kinerja, yaitu sosial, lingkungan, dan keuangan. TBL ini bertujuan untuk mengukur komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan dampaknya terhadap lingkungan. Istilah triple bottom line dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line of 20th Century Business. Nah, Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P atau Profit, People, and Planet. Nah, selanjutnya ada Corporate Citizenship. Corporate citizenship merupakan cara pandang perusahaan dalam bersikap dan berperilaku ketika berhadapan dengan berbagai pihak, baik pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, dalam era globalisasi ini, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan semakin berat, karena selain dituntut untuk mendapatkan keuntungan, dalam jangka panjang juga dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas. Nah, komitmen terhadap GCC sangat signifikan dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam penciptaan nilai bagi perusahaan maupun masyarakat. Nah, tujuan dari GCC ini sendiri yaitu sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi perusahaan, kemudian meningkatkan keunggulan kompetitif, serta membantu memperbaiki kualitas hidup manusia. Nah, di sini juga terdapat beberapa manfaat dari CSR, yaitu yang pertama, ada meningkatkan reputasi manajemen. Kemudian yang kedua, mempermudah dalam mengelola profit risiko dan manajemen risiko. Lalu meningkatkan kreativitas dan inovasi terutama pada karyawan level bawah, serta meningkatkan efisiensi operasional. Nah, selanjutnya ada materi mengenai budaya perusahaan. Yang pertama ini terdapat pengertian dari budaya perusahaan itu sendiri, yaitu sebuah kumpulan nilai-nilai dan unsur-unsur yang menentukan identitas dan perilaku suatu organisasi perusahaan. Budaya perusahaan merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam visi dan misi perusahaan. Budaya perusahaan bukan hanya sekedar buku pintar yang tersimpan dalam laci atau rak buku saja, namun perlu diaplikasikan dalam operasional perusahaan sehari-hari atau day-to-day operation. Nah, selanjutnya ada falsafah perusahaan. Falsafah perusahaan senantiasa memberikan ruh dan menjadi landasan di dalam menetapkan kebijakan, sistem, prosedur, peraturan perusahaan termasuk strategi yang akan dijalankan dalam upaya mewujudkan visi dan misi perusahaan. Nah, falsafah perusahaan yang sering disebut kredo perusahaan. Falsafah perusahaan diciptakan agar pernyataan misi atau mission statement mengandung makna yang dalam dan terpatri dalam hati sang garis setiap karyawan. Nah, di sini juga terdapat nilai-nilai budaya yang dimana um, berbagai perusahaan telah menjalankan nilai-nilai budaya yang telah dianutnya dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Nah, di sini yang pertama ada kerja keras. Nah, kerja keras di sini merupakan suatu usaha bersungguh-sungguh tanpa melakukan penundaan waktu yang dimana artinya pekerjaan yang bisa diselesaikan pada hari ini akan diselesaikan pada hari ini juga. Selanjutnya ada disiplin. Nah, disiplin di sini tidak hanya datang tepat waktu saja, melainkan menepati acara-acara rapat serta menepati janji. Nah, yang ketiga ada integritas yang dimana di sini merupakan sebuah sikap yang secara konsisten menunjukkan kejujuran serta kesesuaian antara pekerjaan dan tindakan. Lalu ada pembelajar. Nah, pembelajar di sini yaitu merupakan sikap untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu ada kerjasama yang dimana hal ini tunjukkan kesediaan waktu untuk memberi dan menerima kontribusi dan atau kepada sesama karyawan, atasan, dan pihak lain yang terkait. Nah, selanjutnya ada saling menghargai. Saling menghargai di sini ya dengan penghargaan terhadap individu, tugas, dan tanggung jawab dari pihak lain. Kemudian ada inovatif. Nilai inovatif ini ditujukan dalam penggagasan, aktif, dan menyukai tantangan. Selanjutnya ada terampil, ditunjukkan dengan menguasai pekerjaan, cepat, tanggap, dan akurat. Dan yang terakhir ada bersih. Nah, nilai bersih di sini ditujukan dengan transparan dalam pengelolaan dan terpercaya di mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu di sini ada nilai dasar dan pedoman perilaku. Yang pertama ada gerakan moral bersih. Nah, dalam istilah bersih, terkandung nilai integritas, kredibilitas, jujur, serta anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa contoh perilaku yang terkait, yaitu tidak melakukan suatu perbuatan tercela, serta tidak melakukan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, yang kedua, ada gerakan moral transparan, yang dimana dalam istilah transparan terkandung nilai akuntabilitas, bertanggung jawab, keterbukaan, serta auditable. Nah, segenap karyawan dan pimpinan perusahaan diharapkan dapat berperilaku penuh rasa tanggung jawab, terbuka, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak-pihak yang berwenang. Lalu yang terakhir ada gerakan moral profesional. Dalam istilah profesional terkandung nilai kepatuhan, kapabilitas, serta kemampuan. Nah, segenap karyawan dan pimpinan perusahaan diharapkan dapat bekerja dengan terampil, teliti, akurat, dan juga tepat waktu.
Nah, di sini juga terdapat beberapa tujuan dari gerakan moral BTP. Yang pertama, terwujudnya good corporate governance secara konsisten dan berkesinambungan di perusahaan. Lalu terbentuknya budaya baru perusahaan yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Lalu terbangunnya citra atau image perusahaan yang baik di mata pemangku kepentingan, masyarakat dan pihak lain di luar perusahaan. Lalu yang terakhir, terhindarnya praktik-praktik KKN yang sangat merugikan perusahaan. Nah, di sini ada moralitas agama yang pertama terdapat GCG dan ajaran agama. Nah, konsep tentang GCG secara universal sangat erat kaitannya dengan ajaran-ajaran agama yang ada. Prinsip GCG ternyata selaras khususnya dengan ajaran agama Islam. Dimensi moral dari penerapan GCG antara lain terletak pada prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, dan prinsip kewajaran. Nah, lalu selanjutnya ada GCG dan spiritual company. Nah, menurut Gede Prama, GCG merupakan fondasi dan spiritual company. Perusahaan yang ingin menuju spiritual company harus melewati proses yang sangat panjang. Aspek transcendental memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan spiritual company. Nah, terdapat 5 manfaat yang diperoleh perusahaan apabila menjalankan aspek spiritualitas dalam bisnis. Itu yang pertama, perusahaan terhindar dari kecurangan atau fraud. Kemudian produktivitas dan kinerja perusahaan menjadi meningkat. Lalu suasana kerja menjadi harmonis karena terdapat sinergi yang bagus antar karyawan dan pemimpin perusahaan. Kemudian citra atau image perusahaan menjadi meningkat serta perusahaan menjadi tumbuh dan berkembang secara lima berkesinambungan. Nah, selanjutnya ada etika bisnis dan etika kerja. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, pemerintah, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi sehingga diperlukan suatu tindakan, suatu landasan yang kuat dan kokoh. Nah, di sini juga terdapat beberapa standar etika bisnis. Yang pertama, ada etika bisnis dengan karyawan atau pekerja. Nah, salah satunya, perusahaan menghormati hak asasi manusia, hak pribadi, dan hak profesional secara universal bertahap dan kewajiban karyawan atau pekerja dalam bidang ketenagakerjaan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Lalu yang kedua ada etika bisnis dengan rekan atau pemasok. Nah, perusahaan melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan calon pemasok yang potensial. Kemudian ada etika bisnis dengan konsumen. Nah, di sini perusahaan memberikan layanan yang sama kepada seluruh konsumen tanpa pengecualian atau didasarkan atas customer rating. Nah, lalu selanjutnya ada etika bisnis dengan pesaing. Nah, perusahaan tidak akan melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pihak lain dan melanggar peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada etika bisnis dengan investor. Nah, hal ini memberikan sumber data atau informasi secara transparan tentang sumber daya dan penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan investor. Selanjutnya ada etika bisnis dengan masyarakat. Nah, dalam hal ini memprioritaskan dan mengoptimalkan program bantuan perusahaan di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan kepada masyarakat sekitar. Kemudian ada etika bisnis dengan penyelenggaraan negara. Nah, perusahaan menjalin hubungan yang konstruktif dan harmonis dengan penyelenggara negara atau pemerintah atas dasar kejujuran dan saling menghormati. Kemudian ada etika bisnis dengan organisasi profesi, yang di mana perusahaan dapat memperhatikan semua standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Lalu yang terakhir ada etika bisnis dengan media massa, yang di mana di sini perusahaan membangun kerjasama yang positif, saling menghargai dan menguntungkan dengan berbagai media massa. Nah, selanjutnya ada etika kerja. Etika kerja merupakan pedoman yang mengatur hubungan antar individu di dalam sebuah perusahaan. Isi substansial dari etika kerja adalah pedoman untuk mewujudkan nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh insan perusahaan menjadi tindakan nyata dalam operasional sehari-hari perusahaan untuk berinteraksi dengan sesama insan perusahaan maupun dengan pemangku kepentingan lainnya. Nah, di sini terdapat 3 unsur pokok yang harus dipenuhi dalam etika kerja. Yang pertama, segenap insan perusahaan harus patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku di perusahaan termasuk budaya perusahaan. Lalu ada segenap insan perusahaan harus menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Dan yang terakhir, segenap insan perusahaan harus dapat menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi bisnis perusahaan maupun informasi yang berkaitan dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan. Studi kasus yaitu upah tidak adil dan pemaksaan pengunduran diri terhadap karyawan Erigo. Erigo merupakan salah satu merek fashion lokal ternama di Indonesia, yang dimana baru-baru ini disorot akibat dugaan pelanggaran etika bisnis seperti pemaksaan pengunduran diri karyawan tanpa pesangon dan keterlambatan pembayaran upah yang menunjukkan perlunya evaluasi ulang terhadap standar etika perusahaan. Nah, kasus ini bermula dari viralnya pengungkapan oleh seorang karyawan Erigo pada tanggal 3 November 2022 melalui akun Twitter @diahlarasatipe yang dimana menjadi trending topik hingga Jumat 4 November 2022. Nah, ia mengungkapkan bahwa dirinya dan rekan-rekannya dipaksa mengundurkan diri tanpa pesangon atau membayar ganti rugi sebesar 30 juta setelah terjadi perbedaan dalam perhitungan stok barang yang dimana hasil stok opmen telah keluar 3 hari setelahnya. Nah, hasilnya sangat mengejutkan yang dimana tim operasional store karena terdapat banyak sekali minus. Adapun jumlah keseluruhan minus dari store sebanyak 1.000 lebih setelah dibandingkan dengan data stok card yang ada di sistem. Nah, masalah ini disebabkan oleh fungsi sistem sensor yang tidak segera diperbaiki. Nah, selain itu, perusahaan juga belum membayar upah selama 1 bulan. Nah, pelanggar hak pekerja sesuai hukum tenaga kerja di Indonesia sehingga kasus ini viral dan merusak reputasi Erigo. Kasus ini telah terjadi sejak 19 sampai 20 Oktober 2022. Nah, kemarahan publik dipicu oleh kenyataan bahwa karyawan Erigo belum menerima upah selama 1 bulan sebelum dipaksa mengundurkan diri. Nah, melanggar hak dasar pekerja untuk menerima gaji tepat waktu. Selain itu, karyawan juga tidak diberikan pesangon setelah pengunduran diri yang dipaksakan, nah menambah pelanggaran terhadap etika bisnis dan karyawan. Mungkin solusi dari kasus ini, yaitu pelanggaran etika bisnis Erigo menekankan pentingnya menerapkan standar etika yang kuat. Dengan memperbaiki sistem etika dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, Erigo dapat memperbaiki reputasi dan mendapatkan kembali kepercayaan karyawan serta konsumen. Perusahaan juga harus mengutamakan tanggung jawab sosial dan etika bisnis dengan memperbaiki sistem internal. Etika bisnis adalah tentang menjalankan bisnis secara bertanggung jawab untuk keberlanjutan dan kesejahteraan semua pihak. Nah, di sini terdapat beberapa prinsip good corporate governance.
Yang di mana dalam kasus tersebut, menurut saya telah melanggar beberapa prinsip, yaitu yang pertama transparansi, yang di mana perusahaan Erigo tidak secara transparan mengemukakan kepada karyawannya, serta akuntabilitas, kemudian responsibilitas yang di mana perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.